Halo teman-teman, baik kita akan bahas soal TKP full penalaran part 11 teman-teman. Kita saat ini sudah nyampai part 11. Bagi yang belum nonton dari part 1 sampai part 10 bisa dilihat di video-video kami yang lain teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal teman-teman. Anda merupakan karyawan di sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Suatu hari di perusahaan Anda mengadakan proyek yang sangat besar dan mengharuskan Anda bergabung dengan mantan Anda ketika bersekolah. Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? A. Berusaha menjatuhkan mantan agar keluar dari proyek yang besar tersebut. B. Berusaha untuk melakukan pendekatan dengan rekan tersebut untuk kepentingan bersama. C. Memohon kepada atasan untuk digantikan dengan karyawan lainnya. D. Melobi atasan untuk tidak disatukan ke dalam proyek tersebut. Atau E. Bersikap profesional dengan tidak menggabungkan kepentingan pribadi dan pekerjaan. Silakan bisa dikerjakan dulu teman-teman. Kalau bisa di komen di kolom komentar supaya kita tahu siapa aja yang udah mengerjakan. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Soal ini termasuk dalam soal jejaring kerja teman-teman. Ketika kita ditugaskan dalam proyek bersama orang yang tidak kita sukai yakni mantan kita tetap harus bisa profesional dan mampu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi jawabannya yang teman-teman. Bersikap profesional dengan tidak menggabungkan kepentingan pribadi dan pekerjaan. Untuk opsi A skornya 1, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Andi dan Budi adalah mahasiswa Fakultas Hukum di kampus ternama di Jateng. Suatu hari, Andi punya proyek organisasi yaitu harus menjualkan makanan ringan untuk menggalang dana. Pada saat itu, Andi meminta bantuan Budi untuk mempromosikan dagangannya di kelas Budi. Dalam menghadapi hal tersebut, apa yang harusnya dilakukan oleh Budi? A. Menggunakan Instagram dan medsos lainnya untuk membantu mempromosikan. B. Membantu teman dalam menyebarkan informasi jalannya dan memesan beberapa dagangannya. C. Memberikan dukungan moral dan semangat kepadanya. D. Membagikan pamflet jualan kepada keluarga dan kerabat lainnya. Atau E. Tidak mau membantu karena malas. Silakan teman-teman, sebelum kita bahas bisa dikerjakan terlebih dahulu di kolom chat. Maaf, di kolom komentar. Oke, langsung kita bahas aja teman-teman. Soal ini termasuk dalam soal jejaring kerja juga teman-teman. Dalam hal ini kita harus bisa membantu orang lain yakni teman kita dan harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi jawabannya yang B, membantu teman dan menyebarkan informasi jalannya dan memesan beberapa dagangannya. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 3, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 1. Silakan teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk soal-soal sebelumnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Anda tinggal di kompleks perumahan yang kekeluarganya sangat erat. Suatu hari ketika Anda sedang libur bekerja, perumahan Anda melalui Pak RT mengajak Anda untuk mengikuti kerja bakti bersama warga yang lainnya. Untuk menghadapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memilih di rumah dan membersihkan rumah saya sendiri daripada ikut bergotong royong dengan warga. Yang B. Tidak ikut bergabung tapi memberikan sumbangan kepada warga yang sudah ikut bekerja keras. Untuk opsi C. Memilih untuk rebahan saja setelah aktivitas kerja yang melelahkan. Yang D. Bergabung dengan warga lainnya untuk menciptakan kerjasama. Atau E. Menutup pintu rumah karena tidak ingin berkontribusi. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu di kolom komentar teman-teman. Silakan supaya teman-teman lebih paham ketika sudah dibahas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Maaf ke pembahasannya. Ini soal termasuk jejaring kerja juga teman-teman. Dalam jejaring kerja, kita diharapkan dapat bekerja sama dengan orang lain yang dalam hal ini adalah sesama warga kompleks perumahan Anda. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Bergabung dengan warga yang lainnya untuk menciptakan kerjasama. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 1 teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya.
Joni adalah pedagang makanan ringan yang setiap harinya berkeliling untuk berjualan. Suatu hari ketika Joni berkeliling, ada anak kecil yang menghentikan Joni untuk membeli. Tapi ternyata uang yang dimiliki anak tersebut itu kurang, teman-teman. Dalam menghadapi hal tersebut, apa yang seharusnya Joni lakukan? Ketika teman-teman berada di posisi Joni, apa yang akan teman-teman lakukan? Maksudnya seperti itu, teman-teman. Untuk opsi A, memberikan dagangannya secara gratis karena empati kepada anak tersebut. Yang B, tidak jadi menjualnya karena uang anak tersebut kurang. C, meminta anak tersebut untuk meminjam uang temannya terlebih dahulu. Yang D, tetap menjualnya sesuai dengan uang yang dimiliki anak tersebut. Atau E, meminta anak tersebut untuk pulang dan meminta uang kepada orang tuanya terlebih dahulu. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu juga, teman-teman, sebelum kita bahas nantinya. Oke, lanjut ke pembahasan soalnya aja, teman-teman. Soal tersebut termasuk dalam pelayanan publik, teman-teman. Ketika kita sebagai penjual dan mendapati anak yang memiliki kekurangan uang, kita diharapkan memiliki rasa empati kepada anak tersebut selagi tidak membuat kerugian pada kita. Dalam hal ini bukan kerugian yang sangat signifikan, teman-teman. Kerugian yang paling makanan ringan 500.000, 2.000 gitu, teman-teman. Jadi kita lihat jenis makanannya juga, jenis apa yang dijual oleh pedagang tersebut sekiranya tidak membuat kerugian yang besar pada kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Memberikan dagangannya secara gratis karena empati kepada anak tersebut. Untuk opsi A skornya 5, opsi B skornya 1, opsi C skornya 2, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 3, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang nomor terakhir, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar saja, teman-teman. Di kolom komentar untuk ditanyakan, untuk saling berdiskusi satu sama lainnya, teman-teman. Dan jangan lupa dikerjakan di kolom komentar. Kalau bisa ngerjainnya jujur ya, teman-teman. Ngerjainnya jujur, tidak melihat pembahasannya, teman-teman. Supaya kita lebih memahami soal-soal yang kita berikan, dan pada saat soal SKD beneran kalian bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita ke soal yang nomor terakhir, teman-teman. Anda adalah salah satu pegawai di kafe ternama di Jakarta Pusat. Suatu hari ketika waktu sudah sebentar lagi memasuki waktu tutup, tiba-tiba pelanggan tetap kafe datang dan meminta untuk dibuatkan kopi. Dalam menghadapi hal tersebut, apa yang harus Anda lakukan? A, bersikap acuh tak acuh karena saat itu bukan jam kerja Anda lagi. Yang B, memberikan pelayanan kepada pelanggan tapi dengan meminta uang tambahan. Yang C, meminta kepada pelanggan untuk kembali di esok hari saja karena kafe akan tutup. Yang D, memberitahu bahwa kafe telah tutup. Yang E, segera membuatkan kopi untuk pelanggan tersebut. Seperti biasa, teman-teman, dikerjakan terlebih dahulu supaya teman-teman lebih memahami apa yang soal ini minta, teman-teman. Oke, kita bahas aja, teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Soal tersebut termasuk dalam pelayanan publik lagi, teman-teman. Ketika ada pelanggan yang datang ke tempat kita, maka kita wajib melayani, maaf ini ada typo, teman. Wajib melayani serta tetap mematuhi SOP perusahaan. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Segera membuat kopi untuk pelanggan tersebut. Untuk opsi A skornya 2, teman-teman. Opsi B skornya 1. Opsi C skornya 3. Opsi D skornya 4. Dan opsi E skornya 5, teman-teman. Oke, mungkin sekian, teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan terlebih dahulu soal-soalnya. Kalau bisa jujur, teman-teman, tanpa melihat pembahasan, supaya teman-teman lebih memahami soal-soal yang kita berikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa membantu kita untuk lolos CPNS atau sekolah kedinasan yang teman-teman atau kita impikan, teman-teman. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan.